Si Nora ini Nora Fatmawati. Naikkan dulu Bang Zuma. Mualaf ya. Oke, saya mualaf bukan murtadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dialog dulu tentang Abraham. Saya dengar tadi saudara-saudara kita membahas Abraham. Bre, Zoom. Ente baca dulu ini, Bre. Enggak. Tunggu dulu. Kita bahas mengenai Abraham biar kedua agama Islam Kristen tentang Ibrahim gitu. Dengar dulu ente. Ini saya rasa nggak perlu yang kayak gini-gini. Kalian nggak paham. Bible aja kalian nggak paham, apalagi yang kayak begini. Nah, sekarang ente baca dulu. mari kita bahas tentang Ibrahim. Mari Abraham itu jadi kita bahas Abraham dulu. Kita bahas Abraham supaya kita tahu Kristen ini agama dari mana gitu. Biar Kita cari akar. Islam dari mana? Kristen dari mana? Kita cari akar. Akar agama kita yang kita cari. Nggak usah kayak gini. Nggak usah. Ini ece. Kamu nggak bisa. Ini ayat, teman-teman coba buka Kejadian 12. Kita bahas rumah pertama kali yang didirikan oleh Abraham itu di mana? Ente baca dulu. Di dalam Kejadian 12 nomor 7 nomor 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan apa ini? Coba kamu bacakan. Ente baca dulu. Coba kamu bacakan. Ente baca. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Coba. Sesungguhnya Surah Al-Baqarah itu ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? 158. Al-Baqarah ayat 158. Itu ada lantai juga kok bisa dibaca, Bang. Iya, oke. Sabar ya. Nanti kita bahas tentang Bang Doib dabling kamu. Dubbing, Bang. Oke. Baguskan dulu bentar, Bang. Bang Doib, baguskan dulu. Bang Doib dulu sebentar baru naik lagi, silakan. Nggak apa-apa, kan ada Bang Zuma. Kita bahas yang bisa hadapi saya yang bisa memahami Bible tapinya ya. Oke. Saya bacakan ayatnya, boleh? Tunggu, naik dulu dia Bang Juma. Tunggu naik dulu dia. Habis ini kita bahas Kristen ini asal usulnya dari mana ya? Iya, nggak masalah. Oke, pasti masalah. Pasti masalah ini agamamu. Nggak masalah. Jangan kayak Monas dong, datang langsung demo. Si user ini yang penting datang jangan langsung menjajah, Bung. Itu parah itu. Dia menyerang mualaf aja dari tadi. Mualaf aja katanya kalau yang penting jangan langsung datang menjajah, kan gitu poinnya. Jangan seperti di Monas dong. Monas. Sudah bang. Silakan Bang Doi. Jangan seperti di Monas dong. Oke, mana silakan. Pegangan tapinya ya. Pegangan dengan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwaba bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui apa yang Anda permasalahkan. Derita Anda di sini kenapa? Ini asbabun nuzulnya.
Ini asbabun nuzulnya, bro. Oh, bisa asbabun nuzul juga ternyata. Iya, iya, biar ente tapi tahu maksud ayat. iya. Iya, 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 iya. Terus. Dengar. Ah, Jadi ini adalah tradisi Iya. persembahan kepada manat. ya, terus Kenapa itu menjadi sa'i? ya. Jadi gini, Bung. Ya. Orang-orang terdahulu itu sudah diajarkan tawaf. Ya, orang-orang terdahulu itu sudah diajarkan tawaf dari sejak dulu. Jadi berkeliling itu ada diajarkan di dalam umat-umat terdahulu, berkeliling di dalam menyikapi ibadah mereka. Jadi itu hal biasa. Kalau saudara mempertentangkan hanya gara-gara ada kesamaan, bagaimana dengan Dewa Molok yang minta persembahan manusia? Anda mau akui itu? Sudah. Bahwa prosesi itu juga adalah prosesi Dewa Molok. Sudah. Oke. Nah, Terus kenapa itu dijadikan siar? loh, ya kenapa Anda bertanya kalau itu sudah ketetapan? Lah, Apa yang menjadi permasalahan? ente kan tahu itu adalah persembahan ke Persembahan apa? berhala. Berhala gimana? Ke berhala. Apakah mereka melakukan Kita lihat safa dan ini. marwah? Apakah mereka melakukan safa dan marwah? Mereka melakukan enggak, ente baca. Mereka melakukan suatu ritual yang dipersembahkan kepada manat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy terdahulu, memang mereka itu menyembah kepada Allah. Mereka mengakui Allah itu adalah Tuhan. Tetapi karena mereka menginginkan melihat Allah, maka mereka membuat berhala. Mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, apa yang mereka katakan? Allah. Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi. Tapi ketika mereka minta untuk ditunjukkan, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai'. Jadi keturunan Abraham itu sudah mengenal Allah, sudah mengenal. Belum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, orang-orang Quraisy, pagan Quraisy sudah mengenal Allah. Karena mereka menginginkan melihat Allah tapi tidak mampu, maka mereka membuat berhala-berhala. Berarti Allahnya ini. Gimana? Allahnya ini. Bukan, Manat. itu adalah berhala. Allahnya manat. Bukan Allahnya itu. Allah itu beda dengan ilah. Ilah dengan Allah itu beda. Makanya kamu jangan menggunakan kata Allah kalau kamu nggak paham. Dengar. Jadi kenapa itu menjadi siar? Kipli. Kamu ngerti syiar nggak? Ngerti syiar nggak? Lah, Tanya dulu. Ngerti syiar? kenapa itu menjadi Syiar itu apa? Ngerti. Syiar itu apa? Ya. Siar itu kan termasuk. Syiar itu termasuk. Udah. Jangan kau telan mic-mu. Enggak. Ente enggak usah ini. Jawab aja kenapa itu menjadi siar. Sementara itu, ente sudah tahu itu untuk berhala. Apa syiar apa? Syiar apa? Ngerti syiar enggak? Itu dulu. Astaga. Itu Itu tata cara. Itu Tata cara. Kipli, itu tata cara, Kipli. Tata cara katanya. Itu perintah. Kenapa itu bisa tidak masuk dari siar? Loh, gimana cerita Anda ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan. Emang apa masalahnya? Astaga, ente nggak ngerti, Kipli. Apa? Itu persembahan ke manat. Iya, itu orang-orang Quraisy menganggap manat itu adalah jelmaan Allah. Mereka mengetahui Allah itu Tuhan satu-satunya. Nah, Ala lillahi dinul khalis. Mereka tahu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribun. Jadi mereka kemudian mengambil manat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah karena mereka tidak melihat Allah itu seperti apa. Sama seperti orang Katolik.
membuat patungnya Yesus. Begitu juga mereka, karena mereka tidak mampu melihat Allah, mereka kemudian membuat berhala. Makanya dia mengatakan illal liyukarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah selain daripada Allah. Illallahi zulfa. Kami tidak menyembah selain mereka menggunakan berhala-berhala itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berhala itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kipli, itu kenapa masih dipakai gitu loh? Apanya yang dipakai? Ngerti syiar enggak? Apa yang dipakai? Ngerti syiar enggak? Ngerti Kipli, kenapa itu syiar masih itu dijadikan apa? syiar? Allah udah tahu itu Syiar itu pagan. Lah, kamu tahu nggak persembahan kepada Dewa Molo itu manusia? Kenapa kamu masih pakai? Kok lari ke situ? Aku tanya dulu supaya otakmu berfungsi. Kamu tahu bahwa tradisi Yahudi, tradisi Romawi, Yunani, Mesir kuno mempersembahkan manusia itu adalah ajaran Dewa Molo. Kenapa masih dilakukan di agamamu? Apa jawabanmu? Nggak ada yang Apa jawabanmu? nggak ada yang melakukan Kipli. Loh, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Yesus nggak ada dipersembahkan. Loh, kalau dalilnya ada gimana? Kalau dalilnya ada gimana? Mana. Oke. Doif, kamu mute Doif. Kalau selesai bicara kamu mute. Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2. Terus apa? Baca. Biar tak ajarin. Baca. Biar tak ajarin. Ente baca. Efesus 5 nomor 2. Atau yang simple aja, atau Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero dalam bahasa Yunani. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dengan jujur, maka itu tertulis dipersembahkan. Ayo. Ente baca. Kitabnya nggak bisa baca. Kitabnya Bang orang nggak bisa Doif, baca. jaringannya Bang Doif. Jadi kamu bisanya apa? Nora, kamu jangan seperti di Monas dong, Nora. Diam aja kamu. baca. Oke, saya baca. Kamu duduk yang tenang. Oke. Kamu duduk. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Oke. Lalu kemudian untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantinya. Jadi mengorbankan di sini itu salah terjemah. Jadi yang benar di sini adalah mempersembahkan, prospero. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah demikian pula Yesus hanya satu kali saja mempersembahkan dirinya. Sekarang saya tanya, Yesus mempersembahkan dirinya kepada siapa? Meow. Ingat ya, kita masuk ke dalam original teks. Prospero itu artinya mempersembahkan. Cuma. Kipli, dengar dulu. Itu adalah hukum-hukum perkawinan. Ente biar tahu. Ente buka Imamat 18 Ibrani ayat 21. 9:28 Yesus mempersembahkan dirinya kepada siapa? Ente buka Imamat. Mulai nangis. Ente buka Imamat 18. Mulai nangis. Nggak usah framing ente nggak usah framing. Saya tanya, kamu tanya di mana kami mempersembahkan Yesus? Ibrani 9:28. Kena kau. Mesti mau. Sekarang Dewa Molo yang minta korban darah manusia. Korban Yesus yang adalah manusia kalian persembahkan kepada siapa? Ayo. Nangis. Ente buka Imamat 18:21. Nangis di minggu pagi Imamat 18:21. adalah hal yang mengharukan. Imamat 18:21. Jawab dulu. Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Jawab. Imamat 18:21. Nanti baca. Saya tahu Imamat 18:21 itu justru Tuhan kemudian murka karena orang mempersembahkan anaknya ke Dewa Molo. Sekarang saya tanya, justru Yesus dipersembahkan kepada Itu siapa? hukum.
Ayo. Kipli. Ya. Itu hukum-hukum perkawinan Kipli. Oh, hukum perkawinan pula. Ibrani 9:28. Ente baca. Saya baca dari tadi. Saya baca. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja mempersembahkan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Oke. Ayo. Oke. Kenapa perkawinan? Apa hubungannya perkawinan? Iya. Buka Raja-Raja 23 ayat 10-nya. Raja-raja pula. Saya tanya, darah Yesus Udah, itu buka, dipersembahkan Kipli. kepada Buka, siapa? Kipli. Enggak. Jangan Buka, melebar, Kipli. jangan melebar. Ya, Kipli, buka, Kipli. Jangan melebar. Tadi Biar saya ente baik-baik tahu. mau membahas Biar ente tentang tahu. Abraham. Kalian lari Kok kemana-mana. Sekarang bahasa kena. framing ente. Sekarang kena Ente kau jangan kan. framing. Saya tanya sekali Ente lagi. jangan framing, weh. Saya tanya sekali Weh, lagi. ente jangan framing. Darah Yesus itu Ente kalian jangan persembahkan framing. kepada siapa? Ayo. Tadi bahas sunat tidak ada di Al-Quran. Nah, saya tanya persembahan darah manusia di dalam Bibelnya, di dalam perjanjian lamanya orang Yahudi ada enggak? Mana dia sunat Bang Juma? Enggak ada. Udah tunggu dulu, sabar. Di mana kau tunjukkanlah dulu. Di mana di perjanjian lama persembahan darah manusia itu adalah karya Tuhan? Di mana? Saja kau. Ayo. Ente baca ini. Mana dikatakan Nangis, Kipli. nangis kan? Ente baca ini. Nah. Ente baca ini Kipli. Kamu jangan ajarin saya, Bung. Saya bukan manusia Google. Kamu gak usah ngajarin saya, apalagi tentang Islam. Gak usah kamu ngajarin saya. Silakan ente buka sendiri. Tadi asbab Dewa Moloknya nuzulnya. ditinggal. Tadi Dewa Moloknya ditinggal. Nggak dibahas lagi. Ini awalnya, ente yang framing. Saya sudah sampaikan Ini samamu. awal. Orang-orang terdahulu tawaf. Orang-orang terdahulu itu memiliki syariat, kemana, memiliki Kipli? syiar. Cara mereka Tawaf syiar kemana, ada. Kipli, Aduh, tawaf kemana Kipli? parah ini, parah. Tawaf kemana Kipli? Kamu belajar makanya. Kalau mau menghadapi Bang Suma itu kamu harus belajar. Ente jawab. Ini tawafnya kemana Kipli? Aduh, Tujuan tawaf Yesus itu apa, pun Kipli? Kemana tawaf. ini? Kemana ini? Yesus pun tawaf. Baca Matius 4:23. Yesus Nggak pun usah berkeliling framing, di Kipli. seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Berkeliling itu tawaf. Ini, Kipli. Yesus tawaf. Kipli. Matius 9:35. Yesus, demikianlah Yesus bertawaf ke semua kota dan desa. Tawaf itu berkeliling dalam rangka ibadah. Berkeliling itu namanya tawaf. Dan Yesus melakukan tawaf. La haula wala quwata illa billah. Udah, kamu gak ada ilmu. Sekarang yang tadi Ibrani 9 tadi 28. Ente baca, Gak usah ini, kamu kayak gitu, gak usah. Apa bacanya coba? HP ku kecil. Baca aja. Mereka melakukan suatu ritual yang dipersembahkan Iya. kepada manat. Terus apa Itu lagi? adalah siar Allah. Yang siar Allah itu adalah sa'i, tawaf. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ente baca makanya. Ya itu kebiasaan orang Quraisy. Jangan kau samakan dengan ayat yang kau bawa. Itu beda. Ini asbab Mereka nuzulnya. mengerjakan sa'i. Ini Dengarkan. Ini asbab biasanya nuzulnya, kebiasaan Pak. orang Quraisy tetap dipertahankan oleh Islam. Itu. Dengarkan. Mereka melakukan Safa dan Marwah, merupakan sebagian dari syiar agama Islam. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Tidak ada dosa. Apa masalahnya? Di situ sudah jelas tidak ada dosa. Dosa apa yang paling tidak bisa diampuni, Kipli? Syirik, musyrik, kafir. Ini apa? dia jelas. Apa? Kalian itu Orang melakukan Safa dan Marwah itu perintah Allah. Dengarkan. Kepada siapa? Saudara. Orang melakukan Safa, orang melakukan Marwah itu demi Allah. Kan sudah jelas ayatnya. Oh ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini untuk Allah. Kipli. La haula wala quwata illa billah. Orang Quraisy, dengarkan, orang-orang Quraisy melakukan sa'i untuk dewa mereka. Umat Islam melakukan sa'i untuk Allah. Apa masalahnya?
Sama seperti orang Kenapa? Yahudi, dengarkan. Orang Yahudi berkurban untuk Allah, orang Kristen berkurban untuk siapa? Untuk siapa? Dewa Untuk, pintar. Jadi apakah kemudian itu sama? Beda. Satu melakukan sa'i untuk dewa mereka, sementara umat Islam melakukan sa'i di antara keduanya, Safa dan Marwah untuk Allah. Ayatnya ada, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Selesai. Disimpulkan sendiri. Cuma kamu itu jangan seperti di Monas dong. Kamu baca itu. Monas dengan penjajahan 300 tahun itu para mana, Bung? Udah, nggak usah kau bawa-bawa yang kayak gitu-gitu. Malu nanti kalian. Kamu itu Apa langsung sih ini si Doib ini kenapa lagi? Ente Apa? Allah di sini untuk makan. Kamu kenapa? Ini kan sudah. Mereka orang-orang Quraisy melakukan sa'i untuk berhala mereka Manaf. Umat Islam ketika datang syariat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah untuk Allah. Yahudi berkorban untuk Allah, Kristen berkorban untuk Al-Manat, Al-Uja, Al-Lata. Iya kan? Bang Juma? untuk monyong. Ya la haula wala. Sama-sama berkorban. Dengarkan. Sama-sama sa'i. Sama-sama sa'i. Sama-sama mereka melakukan sa'i. Yang satu melakukan sa'i untuk dewa-dewa mereka, untuk berhala mereka, Manaf. Umat Islam ketika datang juga melakukan sa'i untuk Allah. Ayatnya ada, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini. Apalagi? Allahnya Quraisy apa? Apa? Al-Manat, Al-Uja, Al-Lata. Ini. Itu berhala mereka, orang-orang Quraisy. Seturkan berhala-berhala itu agama Allah hanya menyembah Islam. Batu Hajar. Oh, jangan bawa-bawa batu hajar, Bang. Nanti ku hajar kau. Jangan bawa batu hajar. Yesaya 54 nomor 11, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tertindas, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan atasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu hitam. Hati-hati bicara dengan saya, Bung. Hati-hati. Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang daripada Serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepet dari atas mesbah untuk menghapuskan dosa. Hati-hati ngomong sama Bang Subat. Yang ditawikan itu siapa, Bang? Hati-hati. Sesuatu gak? Batu Hajar Aswad, Yesaya 66. Tetapi seorang daripada Serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara, di mana batu bara itu untuk kemudian menghapuskan dosa. Yesaya 6 nomor 7. Hati-hati ngomong dengan saya, hati-hati. Iya, batu Hajar itu di Hati-hati ngomong dengan Bang Suma. Bang Suma memahami Bible. Hati-hati saudara-saudaraku. Hati-hati. Hati-hati, itu tuduhanmu terhadap Al-Quran. Ternyata di Bible, kitabnya orang Yahudi, ada batu yang digunakan oleh Tuhan untuk penghapus dosa. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Baby Juma, ini bukan Monas loh. Loh, ini bukan medan perang, Bang. Imamat 5 nomor 11, ternyata tepung juga bisa menghapus dosa. Hati-hati dengan saya. Keluaran 29 nomor 14, ternyata sapi juga menghapus dosa. Hati-hati dengan Bang Suma. Sekarang kembali ke topik. Kamu tuh seperti Monas. Sekarang kembali ke topik. Hajar Aswad itu kok jawabannya di Yesaya tuh piye caranya? Kembali ke topikmu dulu. Apa tuh? Pindah lagi dari sa'i ke batu. Enggak, kalau kamu tadi mengatakan batu Hajar itu, lalu kamu mengatakan Yesaya itu maksudnya apa? Umat terdahulu semua diberi batu. Kamu aja yang hanya dikasih batu lato-lato 2. Lalu kau sembah. Kok jawabannya Yesaya? Hati-hati dengan Bang Suma. Mending kita dialog secara intelektual. Kita dialog secara intelektual daripada Anda saya permalukan nanti. Kita dialog pakai ilmu supaya tidak ada hujat-hujatan. Oke? Saya mengajak saudara-saudaraku Kristen yang saya kasihani
Mari kita berdialog Nggak dengan perlu santun, dengan nggak perlu baik. Nggak usah takiyah ente di sini. Ente nggak usah Satu-satu takiyah. dong, satu-satu. Oke, kita dialog santun mau. Satu. Kok kamu yang menyembah Saudara-saudaraku mau kita dialog baik-baik. Saudara-saudaraku mau kita dialog baik-baik. Kipli, ente nggak usah takiyah. Mau kita dialog baik-baik, mau. Ente nggak usah takiyah. Saya tanya lagi, mau kita dialog baik-baik, mau? Intinya ini. Kalian tidak mau dialog baik-baik? Baik-baik, mau luar baik-baik. Ah, beginikah ajaran kasih? Kamu nggak baik-baik kok. Loh, Walah, bersembunyi saya lagi ngajak kan di membahas masalah Nabi ajaran- Ibrahim. Ini ke ajaran rahmatan lil alamin. Saya mengajak membahas Nabi Kok kamu Ibrahim yang menyembah? yang kalian Jangan pertentangkan menyembah saya, kepada kenapa? saudari saya, Akhi Ukti Nora. Kalian nyerang-nyerang beliau tadi. Sekarang saya ajak, mari kita silakan bahas bahas Ibrahim. Ibrahim. Oke, silakan. Kok Bang. nyerang-nyerang? Di mana- Siapa Oke. yang menyerang? Dia yang Udah. menyerang. Mana- Baik saudara, kita bahas Nabi Kamu yang menyembah batu Ibrahim. ajar asal Oke. kok jawabanmu Oke. dia saya. Baik. Nabi Ibrahim, Bang Zuma. Ya, di Al-Quran menyatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yargabu an millati Ibrahim Berarti illa betul man ya? safiha nafsa. Berarti Allah ente manat ya. Kipli. Wa laqad istafainahu fid Allah dunya Mute dulu. dewa manat ya. wa innahu fil akhirati laminas solihin. Berarti Allah ente penerus dewa Itu belum kamu manat tuntaskan ya. itu Juma. Kipli. Loh, ini gimana teman-teman Kristen? Saya katanya ajaran kasih. Jangan pakai jurus Monas dong Juma. Host. Ada apa tuh bawa Tahu Monas? siapa kamu, Kenapa? Host. Ada Juma, apa? jangan pakai jurus Monas dong. Ya. Kamu tahu ndak Ya, itu kita korban mute dulu, 40.000 Pak RT. jiwa yang ada di mana-mana di seluruh pelosok tanah air itu korban dari siapa itu? Apa agamanya? Juma. Gemetaran, gemetaran, ngamuk. Udah kita diskusi Berarti ini baik-baik udah jelas aja. ya. Kenapa? Kita Enggak, kamu Kita yang clearkan dulu menyembah ya, batu kok Kipli. jawabannya dia saya itu kenapa tadi itu? Doif. Loh, Satu-satu dulu. gimana ini, teman? User, satu-satu. Berarti Kamu jangan kebakaran jenggot. berarti SWT. Udah. Enggak, aku diam dari Doif, tadi. satu-satu, Aku diam Doif. dari tadi. Juma, Iya, kamu aku kamu diem nunjukin dari itu tadi, udah Juma. selesai dijelaskan Bang Mengatakan itu Zuma. ada di hadis. Kalau kamu ngeyel membantah Ada di silakan hadis. gitu loh. Minta Al-Quran. nggak ada yang Kamu selesai malah ini. terus Nggak ya. ada yang selesai. Ini nggak ada yang selesai. Udah selesai. Nggak ada yang Orang selesai. Quraisy, orang-orang kafir Quraisy melakukan sa'i untuk Nggak ada yang berhala-berhala selesai. mereka. Oke, itu sebelum Islam datang, saudaraku. Begitu Islam datang, Allah menggariskan agar mereka melakukan Iya. sa'i kepada Allah. Kan ayatnya saya sudah bacakan tadi kan? Iya kan? Inna safa wal marwata min sya'airi Allah. Allah bukit. Ini ada sini. Nih Allah. Coba Anda lihat teksnya. Emang Allah bukit. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar ajaran Allah. Kan ada tuh. Nah, Maka barang siapa, berarti- dengarkan. berarti- Dengarkan, Bung. Anda bertanya, saya menjawab. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Sa'inya itu antara Safa dan Marwah, bukan sa'inya antara Manat yang tadi. Bukan di situ. Itu milik orang Quraisy. Begitu Islam datang, mereka meninggalkan itu lalu kemudian mengikuti ajaran Islam. Kan begitu poinnya. Udah selesai kita. Sudah. Ya, terus Sudah. Jadi yang dimaksud sa'i itu, ya. itu pemujaan kepada Manat. Siapa Kipli. yang melakukan itu, saudaraku? Kalian, ente penerusnya. Oh, sudahlah kalau Anda Siapa yang berkata ngaku? Ya seperti kalian itu. ini siapa? Kan ente ini penerusnya. Mereka sa'inya kemana? Mereka sa'inya kemana? Sa'i kemana? Kemana sa'i? Ente baca ini. Kalau kami kan Ini sa'i ente baca. antara keduanya Safa dan Marwah. Ini Ente yang kamu baca Ente- ini ente- sa'inya iya, kemana? Ini. Iya, apa itu? Ini. Apa itu? Ini. Oh iya. Terus Anda bacakan. Anda bacakan, Ini. Anda bacakan. Di antara Safa dan Marwah. Terus yang mereka persembahkan di situ Ya udah. apa? Manat atau siapa? Manat. Manat. Ini ente Kami baca. bukan Manat. Manat itu berhala, benda mati. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Dengar. Kenapa ente ini nerusinnya? Ini tadi di Gitu loh. luar. Kok menuruskannya? Itu kan tradisi kami umat Islam.
Itu syariat kami. Iya, tadi habis selesai dari pasar. Itu astaga. Oh, tradisi kalian. Berarti Iya. kalian ini ya, Iya. penyembah ini ya, manat ya. Ya itu kalau kamu tuduhkan Oh, begitu iya. mungkin seperti itu dalam otakmu. Baru pulang. Iya. Nah, terus terus Iya, itu berarti. tempat orang ngambil paket. terus apa lagi? Oke ya. Udah clear. Cuma lagi. sudah ngomong itu tradisi untuk Ya itu menyembah kan ya. saya katakan itu kalau kamu katakan itu ya seperti itu. Jadi gini. Saya bacakan asbabun nuzulnya ya. Saya bacakan asbabun nuzulnya. An Urwata Iya, annahu bacakan. qala. Bacakan. Oke. Qultu li Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idzin haditsus sin. Ara'aiti qaula Allah tabaraka wa ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawwaba bihima. Lalu apa yang dikatakan? Fama ara alal hadithi syai'a alla yattahwat bihima. Faqalat Aisyah kemudian berkata, ini jelas ini. Maksud Iya, ayat iya, ini iya. dengarkan. Tidaklah demikian. Ini Aisyah menjawabnya. Enggak. Maksud ayat ini Iya. la haula wala quwata illa billah. Maksud Iya. ayat Baca. ini tidaklah demikian. Ayat ini turun Ya. terkait dengan kaum Ansar dahulu sebelum Islam. Mereka melakukan satu ritual yang dipersembahkan kepada Manat, nama sebuah berhala Ternyata yang kamu terletak yang tidak bisa sejajar kondusif dengan ya. Kudaid. Ini. Karena Kristen itu itu, tadi suaranya pelan-pelan loh. karena itu mereka keberatan Juma. untuk sa'i di antara Safa dan Marwah ketika Islam datang. Mereka kemudian apa? Menanyakan itu kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Isim bin Sulaiman berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Kemudian dia menjawab, dulu kami menganggap sa'i antara kedua bukit tersebut sebagai perbuatan jahiliyah. Karena itu, begitu Islam datang, kami keberatan untuk sa'i di antara keduanya. Tetapi Allah kemudian menurunkan wahyu, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Itu jelas itu, irillah, sorry. Ini jelas. Jadi apa yang Anda Artinya apa? Artinya apa? Serasa mendengar Jumatan. Anda tidak menjelaskan apa yang saya tidak mengetahui apa yang saya sampaikan rupanya. Iya, firmannya itu apa? Ente baca firmannya apa? Kan tadi sudah kubacakan Allah mengatakan Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya artinya Safa apa? dan Artinya Marwah apa? merupakan sebagian syiar agama Allah. Nah, berarti intinya syiar Allah itu ini kan ritual kan? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dengarkan, saya ulang lagi ya teman-teman. Saya ulang lagi. Tolong jangan kamu praktekkan 2 Korintus 4 nomor 10 di hadapan saya, oke? Urwa berkata, dengarkan. Kamu meminta orang kondusif, kamu sendiri tak kondusif. Dengarkan. Urwa berkata, Dengarkan. Urwa berkata, aku bertanya kepada Siti Aisyah. Loh, saya ditanya tentang ini, Bung. Saya ditanya tentang ini. Biar kita melangkah ke materi berikutnya. Jangan ketakutan untuk ke materi berikutnya, jangan. Supaya saya selesaikan ini, Anda diam. Enggak. Oke, kalau begitu, saya selesaikan dulu, Anda diam. Boleh ya, saudaraku ya? Aku bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika aku masih kecil. Bagaimana pandanganmu tentang firman Allah surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Inna Safa wal Marwata min syairillah. Menurutku tidaklah mengapa apabila seseorang tidak melakukan sa'i di antara kedua itu. Kemudian Siti Aisyah menjawab, maksud ayat ini tidak demikian. Ayat ini diwahyukan terkait kaum Ansar. Dahulu sebelum Islam datang, mereka melakukan satu ritual yang dipersembahkan kepada Manat, nama sebuah berhala yang terletak di sejajar dengan Kudaid. Karena itu, orang-orang Ansar ini keberatan ketika ada perintah Tuhan. Mereka keberatan untuk sa'i di antara Safa dan Marwah ketika Islam
datang, mereka keberatan. Kenapa demikian? Karena mereka mempertanyakan, mereka sudah pernah lakukan itu dulu sebelum Islam datang. Lalu bertanya kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan wahyunya, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu Izim bin Sulaiman berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwa. Kemudian Anas bin Malik menjawab, dulu kami menganggap sa'i antara kedua bukit tersebut sebagai perbuatan jahiliyah. Karena itu, begitu Islam datang, kami keberatan untuk sa'i di antara keduanya. Namun ternyata Allah mewahyukan bahwa untuk sa'i antara Safa dan Marwa itu diperbolehkan oleh Allah. Itu adalah bagian dari syiar. Nah, Gitu. syiar Sudah paham? Sudah Ritual paham apa sampai tadi di itu? sini? Iya, Oke, ritual apa sekarang syiar pindah. itu? Sekarang kita Sa'i pindah. ritual La haula apa, wala Kipli? quwata illa Astaga, billah. Sekarang kita pindah ya ke materi berikutnya ya. Oke. Di dalam Sa'i itu kitabnya ritual orang apa? Yahudi, dengarkan. Di kitabnya orang Yahudi diterangkan Sa'i Keluaran itu ritual 23 apa? nomor 17. Kipli. Dengarkan. Shaloshi regalim tu Kipli, hakli Sa'i itu ritual hasayana. apa, Kipli? Dengarkan dulu. Dari tadi kau yang ngomong. Astaga, ente lah Gantian framing Kan ente, sudah Kipli. tuntas ini, Bung. Sudah Sa'i itu tuntas. ritual apa? Tunggu dulu disangga cuma. Ente Disangga. cuma Mau membacakan disangga aja. rupanya. Sa'i itu ritual apa, Kipli? Mau disangga. Kan sudah dijelaskan. Fa'anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamara fala junaha alai ayat tawwaba bihima. Tidak ada dosa Kamu itu untuk hanya melakukan kekuatan suara sa'i di doang, nggak ada antara isinya. keduanya, Bung. Tidak ada Itu dosa penjelasan untuk itu melakukan ritual sa'i. apa? Ada isinya itu maksudnya Kipli. itu apa itu loh Sa'i maksudnya itu ritual apa, itu Kipli? tanya. Sa'i itu tadinya adalah ritual kaum Ansar sebelum Islam datang. Oke? Nah, kenapa itu dipakai juga jadi siar sama Allah? Karena Allah menyatakan, Allah sendiri yang menyatakan bahwa itu bukan dosa bagimu. Oh, berarti syirik nggak dosa? Tidak ada penyembahan di Astaga, situ, Bung. Di situ tidak ada Ini, penyembahan. Itu mereka melakukan safa, berjalan-jalan, Bung. Berjalan mereka itu, bukan beribadah Ente dalam baca arti ulangin, kata ini ente penyembahan. bacain. Saya Mereka sudah tamat itu, Bung. Dalam bahasa Arabnya saja saya sudah tamat. Fa'anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata sya'airillah Ente nggak wa man usah hajjal framing, bait. nggak usah Apakah framing. kamu tidak malu? Orang yang bisa original teks dengan Anda yang hanya terjemah, apa Anda nggak malu ngotot? Cuma Kipli. Kamu nggak malu Kenapa? ngotot? Yang aku tanya, Kamu hanya kenapa terjemahan, dijadikan siar, saya Kipli? bisa baca, kemudian original Kenapa teksnya itu kamu cuma dijadikan terjemah. siar, Kipli? Kamu nggak malu? Kipli. kebanyakan kamu takia cuma Kenapa orang itu sudah dijadikan tahu siar, kok. Kipli? Sementara itu persembahan untuk manat. Di mana persembahan untuk di mana? Tawaf itu ngerti nggak kamu safa itu apa? Saya tanya dulu, safa itu Takut apa? Saya kau. tanya dulu. Enggak, saya enggak takut. Justru kamu yang takut. Kalian satu room takut pindah ke materi berikutnya. Safa itu apa? Safa itu apa? Aku sudah jawab tadi kalau masalah. Saya sudah jawab tuh, Yul. Aku aja diskusi baik-baik kayak gini cara kalian ya. Ente aku sudah Tukang jawab. tawa, Yul. Mental Dewa monas, ente aku mental sudah jawab. monas. Gimana? Sekarang ente tinggal bilang aja itu sa'i itu kenapa di sementara itu. Kan tadi saya sudah jelaskan, toh, Bung. Sa'i itu adalah salah satu bagian daripada ritual haji, ibadah kepada Allah, ritual kepada orang yang tadinya beribadah di gereja, menyembah. Gelap ya? Gelap nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ya beginilah ya tabiat daripada teman-teman Kristen sebagian ya. Kita mau dialog baik-baik, kita aja dialog baik-baik, tapi ya cuman kayak begini cara mereka berdialog. Oke, kita naik lagi. Makanya Bung, jangan asal rokma, bicara yang baik-baik aja napa. Bongkat kan? Bentar ya teman-temannya. Kita diajak lagi ke atas, sabar. Dengan ini pemerintah ya ulang lagi Bang, kita ulang. Ini Kita lanjut lagi. Lanjut dong, gas. Masih sore nih Bang, masih sore. Iya, saya ada jadwal jam 1 waktu Makassar soalnya ada kegiatan. Siap Bang. Mana teman kita yang tadi? Ini nih. Ya OTW. ditarik aja lagi naik. OTW katanya. Oke tunggu aja. Oke tunggu aja. Oke, tunggu aja. Jadi saya tadi udah jelaskan itu memang tradisi orang Ansar sebelum Islam datang. Siap. Dari sekte mana, Bang? Katolik. Aku di Protestan Bang, GPI ya. Oh, Protestan ya. Nah ini kalbu, welcome kalbu. Naik kalbu. Pentakosta ya Bang. Ah, ya Pentakosta, siap. Kalbu. Itu user itu nama aslinya sih Bang, FYP. Hah? Perangkat tadi kenapa nih? Panas ya? Panas. Ini panas. Makanya aku bilang jangan panas, Panasnya santai, bara relax. hati membakar telapak kaki siang itu di sebuah terminal. Bang Kalbu, welcome Bang. Oh ganti akun dia. Aduh, Gimana banyak nih kali kabarnya akunnya Bang. Putus-putus, Mbak Reva. Gimana kabarnya? Baik. Mbak Reva dari sekte mana? Protestan juga. Bukan. Muslim aku. Muslim. Islam. Iya. Ya Allah. Tapi sering ku tengok di komal-komal teman kita. Iya. Teman juga di sini. Tapi Islam. Siapa yang teman di sini? Enggak, maksudnya Siapa yang teman di sini? teman-teman Hah? banyak teman di sini di Kristen. Siapa banyak yang teman di sini? Di sini teman siapa? Bang Ica. Coba yang teman siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, maksudnya banyak teman-teman Di sini. Jujur lah Reva, jujur maksudnya itu dia suruh kamu jujur Reva. Aduh, kalau teman ya udahlah. Enggak, maksudnya bukan. Assalamualaikum. Shalom. Ini Waalaikum. Ada apa dabling? Mbak Reva dabling. Dabling ya. Iya kayaknya. Coba do mute. Apa namanya?
Kenapa sih ya? Oke. Seenak Siap. Aku di Jamba. Siap. Lanjut. Ada Gurunda. Assalamualaikum, Ukhti. Ini mak aja dibawa, Bang. Bang Wan. Waalaikumsalam Gurunda. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Gurunda. Iya. Tadi ini room teman kita. ini ya, room Kristen ya. Iya, betul. Oh, oke. Lanjut Gurunda, lanjut. Iya, yang tadi itu udah selesai sebenarnya terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi kita harus akui memang asbabul nuzulnya itu ketika kemudian Urwah berkata kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Dan asbabul nuzulnya itu jelas. Bagaimana kemudian orang-orang Ansar ketika Islam datang, mereka enggan kemudian untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena mereka sudah pernah lakukan sebelum Islam datang, dan itu untuk syiar mereka terhadap pemberhalaan terhadap Manaf. Makanya kemudian Allah memberikan legitimasi. Legitimasinya jelas. Inna Safa, sesungguhnya Safa wal Marwa, antara Marwa, min syairillah, itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Paman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi wa yatawafa bihima. Maka melakukan keduanya itu bukan dosa. Itu sudah diberikan solusi oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang melanggar. Tidak ada dosa baginya yang mengerjakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Udah selesai sebenarnya. Cuman teman kita yang tadi tuh ngotot gitu. Ini katanya adalah sesuatu yang diajarkan, yang dilakoni oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya memang dulu karena mereka menganggap itu adalah bagian dari syiar kepercayaan mereka. Makanya pada saat Islam datang, mereka bertanya, loh kok sama gitu? Kok bisa sama? Dulu kita sudah melakukan ini, kata mereka, kata orang-orang Ansar ini. Tetapi kemudian Allah memberikan legitimasi terhadap itu. Teruskan berjalan antara Safa dan Marwah. Kan itu cuma jalan-jalan itu. Bukan mempertuhankan apa yang ada di situ. Tetapi ibadah jalan kaki. Antara Safa dan Marwah. Itu aja pun masalahnya. Dan itu kurasa tidak perlu diperpanjang. Tadi tuh mau membahas ini loh, bahas sebelum saya naik kan saya mendengarkan Ukhti Nora ditanya-tanya tentang Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi saya mudah-mudahan saya dinaikkan gitu. Jadi saya naik, alhamdulillah teman kita ini baik, yang punya Komal ini baik. Aku dinaikkan ke sini. Aku mintalah untuk bahas ini. Kejadian 12, kemana Nabi Abraham setelah Nabi Abraham itu melakukan perjalanan jauh ke bagian timur, ya arah ke timur. Nah, di situ dia mendirikan rumah pertama kali disebut Mesbah atau Baitel atau Betel yang ada di timur. Ini yang ingin saya tanyakan. Rumah pertama itu adalah rumah yang pastinya berkesan karena yang mendirikan itu adalah bapak para nabi. Makanya aku tanya, rumah itu sekarang mana? Karena Salomo juga punya rumah, Daud juga punya rumah. Yang ada di Yerusalem sana, Masjidil Aqsa. Nah sekarang rumah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim itu mana? Karena Nabi Abraham itu secara tradisi memberikan dua rumah ibadah, yang satu untuk Ismail, yang satu untuk Ishak. Yang Ishak Masjidil Aqsa, yang Ismail yang dibuatkan oleh Abraham itu apa namanya dan itu di mana? Ini yang sedang kita cari. Kalau pakai Al-Quran jangan, teman-teman tidak akan percaya. Nah kita pakai Kejadian 12. Nabi Abraham itu mendirikan rumah ibadah pertama kali, mendirikan mesbah. Nah rumah itu di mana sekarang?
boleh dong kita cari, boleh dong kita tanya, karena teman-teman kita kan menolak Masjidil Haram, menolak Ka'bah. Dengan begitu kita minta mana rumah pertama yang didirikan sebelum mendirikan Masjidil Aqsa itu mana? Ini udah sering kami bahas Kristen yang mampu menunjukkan. Gitu loh Ukti. Sehingga teman kita harus bertahan di Al-Quran 158 tadi, bertahan di situ supaya enggak. Saya tahu alasannya supaya tidak pindah ke tema ini. Di kejadian 2 kan jelas itu, kejadian 21, kejadian 22, kejadian 23 kan runutannya itu jelas tuh. Nah di kejadian 12 Abraham mendirikan bait suci. Dia pergi ke pegunungan bagian Negeb. Negeb itu selatan artinya sebenarnya. Itu penting. Silakan pengikut jala, Ervan. Oke, shalom. Ya, Shalom, silakan. Oke, terima kasih. Saya hanya mau menanggapi saja. Abraham mendirikan mezbah, itu kan mezbah bukan berupa bangunan. Kadang mezbah itu hanya dalam bentuk meja, seperti meja tetapi disusun dari batu. Itu kan yang didirikan oleh Abraham. Tapi kalau dalam bentuk bangunan, sepengetahuan saya tidak ada mungkin ya, dalam bentuk bangunan. Tapi kalau dalam bentuk seperti meja disusun batu batu-batu disusun, kemudian dalam bentuk meja, kemudian itulah yang dikatakan mezbah, pengorbanan. Itu yang didirikan oleh Abraham. Tetapi beda dengan Sulaiman. Sulaiman itu memang mendirikan Ka'bah. Ya. Tapi kalau nabi-nabi yang lain mungkin ya tidak ada sepengetahuan saya ya. Kemudian juga menyentil tentang batu yang bisa menghapus dosa. Ya. Kalau di Muslim kan batu hajar kan bisa menghapus dosa. Dan itu sebetulnya tidak diajarkan oleh Allah. Allah tidak pernah berfirman bahwa mengusap batu hitam bisa menghapus dosa. Tapi itu adalah ajaran Muhammad sendiri. Karena Abraham pun dia tidak pernah mengajarkan bahwa mengusap batu hitam itu bisa menghapus dosa. Kalau kita kembali kepada Yesaya 6 ayat 67 itu kan situasinya itu berbeda. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan untuk diutus, Yesaya itu tidak layak sebetulnya. Dia katakan dia najis. Nah, untuk membuktikan bahwa Allah memang mau menggunakan Yesaya, maka Tuhan itu mengutus serafim untuk apa? Membuktikan bahwa Yesaya bisa ditahirkan dengan dia mengambil batu itu yang disepit itu kemudian ditempelkan kepada bibir Yesaya, maka saat itu juga Yesaya menjadi tahir. Maka ketika Tuhan tanya, siapakah yang aku utus? Yesaya katakan, akulah Tuhan, utuslah aku. Karena itu benar-benar sudah disucikan. Tetapi itu juga situasional. Makanya orang-orang Israel tidak ada lagi menggunakan batu untuk menghapus dosa. Tidak ditempatkan di Ka'bah, di sinagog, kemudian diusap-usap, kemudian dijadikan penghapus dosa. Itu kan sudah berilah juga kepada batu. Beda dengan mungkin batu Hajar Aswad yang memang sampai saat ini, sampai kapanpun mungkin kiamat pun akan ditempatkan di Ka'bah kemudian diusap-usap karena mereka mempercayai bahwa itu bisa menghapus dosa. Itu mungkin, brother. Iya, baik. Jadi yang saudara katakan barusan di Yesaya 6 nomor 6 itu dan juga di nomor 7-nya, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kan jelas sekali di sini bahwa ternyata tradisi terdahulu menyentuh bibir kepada batu artinya cium.
Dan itu adalah merupakan prosesi di mana itu adalah prosesi penghapusan dosa. Ini jelas ini. Jadi kalau ada kemudian agama yang mengajarkan prosesi itu, lalu kemudian Islam juga melakukan prosesi itu, apa yang keliru? Kok dikatakan mempertuhankan, memberhalakan, berarti yang dialami oleh Yesaya ini, yang diceritakan oleh Yesaya ini berarti mempertuhankan batu gitu. Kan tidak. Bahkan kalau kita lihat Imamat 5, dengan tepung pun dosa bisa diampuni. Bahkan kalau kita melihat di Keluaran 29, mohon maaf, kotoran lembu pun bisa menghapuskan dosa. Jadi apa yang kita pungkiri di sini? Makanya muncul pertanyaan yang tadi. Abraham mendirikan bait ini di mana? Bait yang pertama didirikan itu pasti berkesan. Di mana bait itu? Kalau tidak dikatakan itu adalah Ka'bah Mekah, ya sudah. Mana coba? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 13, ternyata Abraham ini adalah seorang musafir dia. Abraham jalan dari tempat keliling dia. Lalu kemudian dia mendirikan bait. Dia mendirikan mesbah. Nah, terus mana mesbah itu? Mana bait itu? Ada ndak yang bisa menunjukkan? Karena ini nggak mungkin tidak berkesan ini. Sedangkan Masjidil Aqsa aja berkesan sampai berapa turunan, berapa dekade kemudian itu masih ada sampai hari ini. Maka wajib kemudian bait pertama kali yang didirikan Abraham itu juga ada, dilestarikan sampai hari ini. Nah, kalau bukan Ka'bah lalu yang mana? Silakan. Tadi kan saya sudah katakan, Abraham itu mendirikan mezbah, bukan bait. Jadi harus bedakan bait Allah dan mezbah. Mezbah itu kan hanya digunakan untuk mempersembahkan. Jadi tidak dijelaskan dalam Alkitab bahwa dia mendirikan bait Allah, tetapi mezbah. Mezbah apa fungsinya mezbah? Mezbah itu fungsinya kan untuk apa? Mempersembahkan korban. Kemudian datang lagi kepada tepung, ya, kemudian darah hewan, itu situasional, ya, itu hanya pada waktu itu. Tidak ada lagi orang Israel mempersembahkan tepung untuk penghapusan dosa, dan juga situasi yang dialami oleh Yesaya, ya, Nabi Yesaya itu beda, ya. Pada waktu itu kan dia tidak layak untuk menerima panggilan. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia layak, maka Tuhan menunjukkan apa? Sarananya, yaitu dengan apa? Menyentuhkan bara kepada mulutnya. Tetapi itu pun hanya pada waktu itu. Beda dengan batu hitam. Batu hitam itu sudah jadi permanen di Mekah, kemudian dijadikan ya sarana penghapus dosa. Sedangkan itu tidak dicatat dalam Al-Quran, ataupun Allah tidak pernah berfirman bahwa mencium Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tidak ada itu. Kemudian kalau Anda bilang kotoran hewan itu menghapus dosa, tidak ada ayatnya yang mengatakan kotoran manusia, kotoran hewan itu menghapus dosa. Kalau Anda baca dengan teliti, ya, kalau Anda baca dengan teliti, sebetulnya yang mana yang menghapus dosa? Tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa kotoran ataupun kulit itu menghapus dosa. Kalau Anda teliti. Tetapi kalau kita cuma menghafal, ya, kita gunakan baca Alkitab seperti Anda menghafal Al-Quran, mungkin Anda akan temukan bahwa kulit dan kotoran itu bisa menghapus dosa. Tetapi coba Anda baca ayat sebelumnya, ya. Jadi yang dijadikan korban itu kan harus diletakkan di atas mezbah. Apakah kulit dan kotoran itu diletakkan di atas mezbah? Tidak kan? Jadi kalau Anda cuma baca sepintas, pasti Anda katakan, oh, rupanya kulit dan kotoran menghapus dosa, ya. Tetapi kalau Anda baca dengan teliti ayatnya, Anda tidak akan menemukan bahwa kotoran dan kulit itu menghapus dosa. Asal Anda baca dari ayat 10. Kalau ayat 14 memang di situ
itulah yang menghapus dosa. Padahal kalimat sebelumnya itu yang mana yang dipersembahkan? Yang diletakkan di atas mezbah. Apakah kulit dan kotoran? Tentunya tidak kan? Ketika orang Israel mempersembahkan korban bakaran, yang dikorbankan itu diletakkan di atas mezbah. Apakah kulit itu diletakkan di atas mezbah? Tidak. Apakah kotoran? Apalagi kotoran ya. Oke, jadi tidak ada kotoran kulit yang bisa menghapus dosa. Oke, baik. Silakan. Jadi, oke, baik. Yang pertama yang saya tanggapi dulu yang terkait dengan Nabi Ibrahim. Coba Bapak lihat data yang saya sajikan tadi. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betel itu kan bahasa Ibrani, Pak. Itu kan bahasa Ibrani, Pak. Dua kata di situ digabung menjadi satu. Bait El. Itu dalam bahasa Ibraninya Bait El. Bait itu adalah rumah, El itu adalah Allah atau Allah. Bait El berartinya apa? Baitullah. Bait Allah atau Bait Allah atau Baitullah. Ini Abraham yang mendirikan ini. Kalau dikatakan Baitel itu berarti sesuatu tempat di mana itu bisa dikategorikan sebagai bangunan. Betel dia, Betel. Betel itu bahasa Ibrani dari dua kata. Jadi Abraham mendirikan itu. Ini yang tidak ada Kristen yang mampu menjawab. Betel pertama yang didirikan Abraham itu di mana? Terus yang kedua terkait dengan Keluaran 29. Saudara saya mengatakan ambil dari data nomor 10, kubacakan. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan di depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan itu. Nomor 11, haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Nomor 12, haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu dan pada tanduk-tanduk mesbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau. 13. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi, nah ini pengecualian. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Berarti apa tadi? Daging, kulit, kotoran. Tiga ini. Trinitas. Tiga di dalam lembu. Kulit, daging, dan kotorannya dibakar sebagai korban penghapus dosa. Berarti kesimpulannya apa? Ternyata kotoran kulit dan juga daging lembu bisa hapus dosa. Jadi itu syariat, Pak. Itu ketetapan Tuhan. Tidak bisa kemudian kita bantai itu. Itu ketetapan. Ketetapan Tuhan. Jadi ketetapan Tuhannya jangan dibantah. Ya, kemudian ketetapan manusia Anda agungkan. Seperti misalnya mempersembahkan manusia. Anda agungkan itu, padahal itu bukan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhannya ya kotoran, kulit, dan daging. Inilah bahayanya ajaran orang Farisi, Pak. Merubah-rubah firman Tuhan yang datang, yang tadinya ketetapan dianggap sebagai bukan ketetapan. Seperti Bapak. Oh ternyata bukan gitu katanya. Loh ini Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kalau di Kristen kan tidak. Yesus anak Maria itu disalibkan di atas tiang salib. Itulah korban penghapus dosa Kristen. Kan beda, Pak. Tuhan tidak pernah minta persembahan darah manusia. Tapi dipersembahkan juga. Alasannya ada nubuatan. Nubuatan dari mana? Nah ini masalah. Jadi kita kembali kepada tema Baitel, Bait Allah, Baitullah yang didirikan pertama kali Abraham itu bisa enggak Kristen tunjukkan? Silakan. Sekali lihat tadi apa terdapat di mana? Bilangan atau ulangan itu? Saya lupa juga. Bilangan. Yang mana, Bang? Yang kotoran dan kulitnya. Keluaran 29. Ternyata Bapak belum tahu. Tadi katanya baca dari data nomor 10. Bukan keluaran itu. Coba bilangan, Bang. Coba. Keluaran, Pak, keluaran. Keluaran 29 nomor 14. Keluaran 29 ya. Iya.
Oke. Keluaran 29 ya. Ayat 10 kita mulai ya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ayat 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Saya mau tanya, yang mereka persembahkan itu biasanya dibakar di atas mana, brother? Sebelum kita lanjut. Ketika mereka mau membawa persembahan korban bakaran. Di atas mezbah. Di atas mezbah ya. Kemudian, apakah darah dan kotoran itu dibakar di atas mezbah? Ya. Mana dalilnya kotoran itu dibakar di atas mezbah? Dia dicurahkan ke tanduk-tanduk mezbah dan juga bagian bawah mezbah. Berarti yang dibakar di atas mezbah bukan kulit dan kotoran kan? Bukan. Setuju? Dia dibakar di luar perkemahan, Pak. Jadi bukan itu yang menghapus dosa, tetapi yang menghapus dosa adalah yang diletakkan di mezbah. Makanya orang Israel di zaman Abraham pun ketika dia mau mempersembahkan Ishak, dia meletakkan apa? Di atas mezbah. Ya, di atas mezbah. Jadi kalau yang kulit dan kotoran itu di luar, ya, di luar. Jadi bukan itu yang menghapus dosa, tetapi yang menghapus dosa yaitu yang dibakar di atas mezbah. Saya kira itu. Ya, tapi Anda membantah dalil ini berarti. Dalilnya kan jelas, Pak. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini dalil yang mengatakan, Bapak bantah dalil ini. Ya, saya bantah karena apa? Yang dipersembahkan yang menghapus dosa adalah yang ditaruh di atas mezbah, bukan di luar. Ya, itu kan memang sambungannya. Yang sisa itu dibakar di luar habis. Jadi yang dipersembahkan yaitu di atas mezbah. Kalau yang di atas mezbah itu bakaran, Pak. Korban penghapus dosa itu di atas mezbah. Jadi bukan di luar, bukan di luar. Orang Israel semuanya yang di luar melakukan hal perkemahan itulah korban penghapus dosa. Oh, bukan itu, Pak. Yang penghapus dosa yaitu apa? Yang di atas mezbah. Yang di atas Berarti mezbah. Anda tidak paham, ya? Oke. Makanya saya pahamkan. Oke, baik. Nah sekarang korban penghapus dosa ini apa aja tadi? Darah. Apalagi? Ya, darah ada. Daging. Kemudian daging. Terus? Ya. Ada di ayat 13 kan? Iya, terus? Umbai. Di sini kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Dan kau bakarlah di atas mezbah. Termasuk sebelumnya darah ya, darah dipercikan, dan seterusnya ya, intinya, poinnya yaitu di apa? Persembahannya di ayat 13. Kemudian yang sisanya, yang dibakar di luar perkemahan, yaitu apa? Kotoran, kulit, ya itu yang tidak ada gunanya itu. Jadi dia dibakar aja? Iya. Nah, kalau tidak dibakar gimana, Pak? Kenapa? Kalau tidak dibakar gimana? Oh, saya tidak tahu kalau tidak dibakar jadi apanya, saya tidak tahu. Tapi itu memang peraturan ya harus dibakar. Itu peraturan, Pak. Makanya itu rangkaian. Benar nggak bahwa itu rangkaian ketetapan aturan bagi mereka? Benar nggak bahwa membakar kulit, daging dan kotorannya itu adalah bagian daripada korban penghapus dosa? Benar?
tetapi itu bukan inti penghapusan dosa. Betul, tetapi bukan inti penghapusan dosa. Tapi bagian tidak bisa Ya, dipisahkan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain. Benar enggak? Iya. Iya. Betul. Berarti Tetapi intinya bukan itu yang menghapus dosa, tetapi apa? Yang diletakkan di mezbah. tapi itu tidak bisa terjadi ketika rangkaiannya itu dikurangi. Kotorannya pun harus dibakar. Tetapi Iya kan, Pak? intinya bukan itu. Tetapi intinya penghapusan dosa apa? Yang dibakar di atas mezbah. Tidak terjadi penghapusan ketika rangkaian akhir tidak dilakukan. Membakar kulit dan daging dengan kotoran di luar perkemahan. Betul nggak? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Itu tidak dibakar atau diapakan. Tidak disebutkan kalau batal. Ya Data terakhirnya kan jelas tuh, Pak. Itulah data korban terakhirnya. penghapus dosa. Ya. Itu di atasnya, bukan yang diterangkan kotorannya. Iya, tapi ini kan rangkaian. Tetapi Rangkaian. daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis. Harus itu apa, Pak? Perintah atau bukan? Yang dipersembahkan yang mana? Perintah. Sudah Itu perintah. Itu perintah. Tetapi perintah yang itu. yang intinya yang menghapus dosa di mana? Ayat 13. Jadi bukan kotoran. Oh, tidak bukan bisa, kulit. Pak. Ini rangkaian, Pak. Dosa tidak Memang bisa. rangkaian, tetapi Dosa tidak bisa terhapuskan kalau ada rutinitasnya dihilangkan syarat sahnya. Makanya ada perintah haruslah. Perintah haruslah itu adalah perintah, itu ketetapan. ya, itu Makanya ketetapan, dilihat konteksnya. Gitu dong. Jadi nggak bisa. Tetapi intinya yang menghapus dosa adalah apa? Yang dibakar di atas mezbah. Oh, bukan begitu, Pak. Yang menghapus dosa itu adalah rangkaian termasuk tainya, jelas, termasuk kan? kotorannya juga. Oh, yang jelas itu di ayat 13. Kan? Ya, ngerti deh Loh, nggak diletakkan bisa. di atas mezbah. Sekarang begini. Ketika sudah dikorbankan di atas mezbah, sudah dibakar di atas mezbah, tapi rangkaian terakhir yang hukumnya wajib tidak didirikan, apakah berhasil penghapusan dosa itu? Berhasil. Loh, ini ada perintah termasuk harus. rangkaian. Loh, makanya dilihat yang dipersembahkan apanya. Kan udah Iya, ada dibahas. ngerti enggak kalau perintah cara harus itu? Harus itu kedudukannya apa? Wajib atau tidak? Makanya dilihat. Enggak, yang saya tanya harus dulu, itu. Bang. Saya tanya dulu. Harus itu perintah penekanan atau tidak? Iya, itu penekanan. Perintah ya. Penekanan perintah. Tetapi Kalau begini, tidak tetapi dilakukan, begini. Oke, batal atau satu-satu. tidak? Oke, silakan. Oke. Itu kan Nah, tata jadi- cara. Ya, lanjut lah. Jadi begini ya, itu memang rangkaian ya. Oke, itu rangkaian. Oke, sebut bagus. itu rangkaian. Tetapi intinya yang menghapus dosa adalah di ayat ke-13 yang dibakar di atas mezbah. Tidak bisa, Pak. Ya. Iya. Yang menghapus tidak. yang korban penghapus dosa ini adalah sapi lembu. Ya, Tapi itu bisa terjadi kalau prosesi daripada aturannya itu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Yang Tai pelakunya kotorannya kok- harus kok- dibakar. kok- Yang dikatakan harus itu perintah wajib, tidak bisa dihilangkan. Itu Maka yang melakukan itu bukan kamu kan? Kamu nggak mengimani, terus kamu mengatakan sesuatu ini dari orang, kamu. orang sudah putus asa ini, udah putus asa dia. Cara bernarasi itu, kamu Udah kalau mau putus belajar dari mereka melakukan dong. Kok Ya, kamu yang nggak putus melakukan merasa lebih pintar? Itu narasi bodoh namanya kayak gitu, bro. Udah putus asa. Itu nggak belajar. Itu yang saya takutkan dalam diskusi kita. Akhirnya kita saling menyerang. Udah putus asa Karena ini. kamu- Pak karena Brother tidak Suma ya, punya memang betul. Yang kebijakan, kami imani kekuasaan, yang ini. disiplin. Sedangkan itu kan Tujuannya Anda bukan nggak suatu imani juga. kebaikan, tapi tujuannya itu mencari perbantahan. Sudah jawab dari tadi jelas kok. Heran saya lihat kamu tuh. Dari tadi saya perhatikan juga nada. Saya bukan jemaah gereja yang harus dibodohi, Bang. Loh kok dibodohin? Siapa yang bodohin Ini kamu? saya tanya, Kamu tidak ini perintah mengenal. harus, ini perintah Kalau harus saya wajib bilang atau contohnya- tidak? Saya tanya dulu. Contohnya Perintah sebenarnya. harus di sini wajib atau tidak? Coba kamu jawab saya ya. Ini ya pertanyaan saya. Itu Siti Khadijah dihalalkan Muhammad pakai agama apa? Saya diam aja kok kau jawab. Silakan kau jawab. Contohnya seperti itulah pertanyaan saya. Ini dulu yang kebal. Perintah coba. harus ini, Kalau pintar, Ustaz, perintah bisa harus menjawab ini, itu pertanyaan hukumnya yang tahu, wajib. Ustaz jawab kok. Dari rangkaian aja- daripada prosesi korban Nah, jadi penghapus kamu kalau dosa bisa menjawab ini, itu, kamu beri pengertian itu yang bagus. diantaranya adalah kulit, Kamu kemudian berpahala di situ. daging, Itu lebih besar kemudian pahalanya menerangkan kotorannya. tentang akidah kamu.
Ini pasti nih, jadi nggak bisa dibantah kecuali hanya keluar-keluar kosong. Diam kan. Sedangkan saudara saya yang lebih senior, pengikut jalan lurus itu sudah mengiyakan. Ini ada yang kesurupan. Makanya selalu mencari klaim, mencari bahasa-bahasa yang tidak nggak bagus. Oh ini saya cuma meluruskan saja. Tadi kan tuduhannya batu hapus dosa. Jadi saya punya hak jawab bahwa tradisi yang dilakoni orang Yahudi, rangkaiannya diantaranya membakar tai kotoran lembu, itu adalah bagian rangkaian wajib di dalam korban penghapusan dosa gitu. Kalau kamu bisa menerangkan secara akidah, kenapa jadi kesurupan Anda ini? Pahalamu besar. Jadi kesurupan. Ada, cuma pembodohan. Tapi penyampaiannya benar, semua memalukan. Jangan sampai saya menyanyi lagu Thailand loh di sini. Makanya malu kan, nggak bisa jawab. Oke. Oke, lanjut Bang, pengikut jalan lurus. Oke, begini, Brother Suma, kalaupun Anda mau tanyakan kepada orang Yahudi yang mana yang menghapus dosa, apakah kotoran dan kulitnya? Pasti mereka tidak akan setuju dengan pernyataan Anda. Oh, orang kita Yahudi, sudah diskusi Bang. Kita sudah diskusi bahwa rangkaian daripada korban penghapus dosa itu kulit kotorannya itu juga bagian. Ya, itu Trinitas ini daging, kulit dan kotorannya itu wajib hukumnya dibakar di luar perkemahan. Itu adalah korban penghapus dosa. Zuma, kamu diskusi dengan siapa Zuma? Saya tanya namanya. Jadi kalau misalnya saya diskusi dengan orang Kristen, sama-sama bukan kitab kita ini, Bung. Ini kitabnya orang Yahudi. Sorry bro, jangan framing dulu. Saya tanya ini siapa kitab kami, brother. Dari mana Pak? Legalitas. Tolong tunjukkan legalitas tentunya. Dari mana kitabnya orang Yahudi adalah kitabnya orang Kristen? Dari mana? Siapa orang Yahudi? Coba tunjukkan ke saya datanya. Makanya silakan. Yesus dan murid-muridnya saja orang Yahudi. Iya, memang muridnya, bukan penyembahnya. Beda murid dengan penyembah. Kami ini pengikut Yesus. Oh bukan, kalau Anda pengikut Yesus, Anda mendengarkan perintah Yesus. Matius 8 nomor 4, perintah Yesus agar mempersembahkan hewan kurban. Bukan manusia, Pak. Loh, kok framing pula? Berarti Anda tidak paham Alkitab. Saya tidak paham lagi. Sekarang saya tanya, Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan kurban apa, Pak? Mulai lari-lari dia. Coba. Tanya, Zuma, siapa? Coba pengikut jalan lurus. Yesus memerintahkan mempersembahkan korban apa di situ? Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, coba Anda jawab saya dengan jujur. Framing doang, inilah nggak ada penjelasan. Ayo Pak, pengikut lurus. Iya. Saya dengan siapa? Dengan si Billy. Saya tanya si Billy pernah melakukan korban itu enggak? Kita atur waktu. Billy ini beroncong saat ini suruh diam dulu, Has. Persembahan itu, terus kamu bertanya ini SS apa ini setan atau apa ini SS sinting atau apa ini S ini? Bagaimana coba? Anda diam dulu. Hargai senior kita. Itu narasi kamu yang benar. Hargai senior kita. SS apa ini S ini? Orang Yahudi, siapa Yahudinya? Kamu nggak jawab. Udah. Satu tadi PR kamu buktikan legalitasnya bahwa kitab Taurat itu untuk Kristen. Melakukan persembahan sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan bisa menemukan itu. Korban itu sotoy. Sudah, kamu diam. Saudara pengikut jalan. Diam dulu, story. Diam dulu. Makanya kalau narasi. Silakan Bang, Matius 8 nomor 4 itu Yesus memerintahkan mempersembahkan korban apa di sana rupanya? Silakan. Ampun. Saya tanya bagaimana Muhammad menghalalkan Siti Khadijah. Story. Nggak ada yang mau diskusi sama kamu. Nggak ada yang mau diskusi sama kamu. Ini Bang Zuma dengan pengikut. Nggak ada yang diskusi sama kamu. Kenapa kepanasan? Ditanya satu aja nggak bisa jawab, memalukan. Host, tolong dong. Host kondusif kan dong. Ya turunlah kau. Nggak ada yang mau diskusi. Nggak ada yang mau diskusi sama kamu. Satu aja nggak bisa dijawab. Diam dulu. Memalukan, berani naik komat Kristen. Silakan Bang, pengikut jalan silakan jawab. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Lain kali kalau naik itu pakai akal ya, pengetahuan. Ditanya orang jawab, jangan cuma bacot doang. Satu pertanyaan yang bisa kamu jawab. Diskusi sama kamu, kan gak ada yang beda kali.
Oke, saya jawab ya, saya jawab. Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menggunakan tradisi Kristen. Buktinya tidak ada pendeta yang menikahkan mereka di gereja. Belum ada gereja di abad ke-7 pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Oke, nggak ada gereja di sana. Kecuali Anda bisa membuktikan ada gereja. Sudah kujawab. Sudah kujawab. Nah sekarang giliran saya. Tolong kamu jawab dengan jujur. Tolong kamu jawab. Kamu ngomong kayak gitu bisa. Tolong kamu jawab. Ini giliran saya. Yesus pada hari Sabat selalu membaca Alkitab di dalam rumah suci, rumah ibadah. Apakah Yesus membaca kitab suci di gereja atau di sinagoge tempat ibadahnya orang Yahudi? Jawab. Apakah waktu Muhammad menikahi menghalalkan Siti Khadijah itu halal secara Islam? Itu dengan halal. Di mana kata halalnya? Halalnya karena dia tidak menyembah makhluk. Siapa yang menikahkan dia? Dia tidak kemudian dengarkan. Dia tidak dinikahkan. Dengarkan saya. Oh, sudahlah kalau Anda tidak mau mendengarkan. Kalau Anda tidak mau mendengarkan ya sudah, Anda bicara terus. Pakai agama apa? Silakan. Tuduh aja terus. Apa? Wah, itulah kau kan. Kau kalau bilang aku penuduh, aku bertanya kok. Pakai agama apa? Silakan. Kau sudah penuduh. Agama Hanif, ajaran Hanif. Bukan Islam. Sudah Islam itu karena Hanif, jalan yang lurus itu. Berarti agama Islam itu Hanif. Pembohong, penipu, nggak punya dasar kau. Itu kau bilang. Jadi maksudnya. Jadi Islam itu Hanif. Oke. Jadi nggak mau lakukan itu. Islam jadi maksud dengarkan saya Bu, santai aja. Anda bisa santai nggak diskusi? Anda bisa santai nggak? Anda bisa santai nggak? Saya tanya dulu, Anda bisa santai nggak? Di mana? Satu ayat yang mengatakan Islam itu Hanif. Satu ayat dari di mana? Bahwa Hanif itu Islam. Dengarkan saya. Memalukan. Nabi kau nikah aja nggak tahu kau dia pakai apa? Apakah itu halal secara Islam? Nggak tahu kau. Emang sudah ada Islam waktu itu? Menurut kamu syariat Islam sudah ada? Gue tanya pakai agama apa? Lah, dia mengajarkan, dengarkan. Khadijah itu tidak menyembah Yesus. Khadijah itu keturunan daripada agama ini susah. Makanya narasimu nggak bisa membuat sosok pintar, buat mengajarin Kristen. Memalukan, aku bilang. Susah. Apa yang bisa kau bawa? Ya ada pengajaran apa yang kau bawa? Jadi maksudnya Anda itu Khadijah menikah dengan cara apa? Aku tanya kau kan tuh agamamu, nabimu. Iya, saya kan udah tanya. Kau nggak tahu. Saya kan sudah tanya. Kau nggak tahu. Saya kan udah jawab. Kau nggak tahu. Nabi kau menghalalkan Siti Khadijah pakai agama apa? Hanif. Oke, Hanif itu secara Islam bolehkah? Boleh. Islam itu agama Hanif. Abraham itu agama Hanif. Ajaran yang lurus. Islam itu, dengarkan. Islam itu agama Hanif. Iya betul. Satu ayat aja, mana ayatnya? Betul. Islam itu adalah agama Hanif. Mana ayatnya? Itu jelas itu. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Aduh, susah. Memang kau Nabi. Jelas-jelasnya. Satu ayat nggak bisa. Saya boleh menjelaskan tidak ini? Anda bisa diam nggak? Aku sudah kena ini peringatan. Saya bisa menjelaskan tidak? Supaya teman-teman mengerti lah. Jangan kesurupan. Boleh saya jelaskan tidak? Boleh saya jelaskan tidak? Aku sudah kena peringatan. Suruh diam dulu nih si S ini. Ya gantian ya. Ini kewajiban saya untuk menjawab. Yang pertama yang harus kamu tahu, Khadijah binti Khuwailid itu memang memiliki paman seorang yang bernama Waraka. Tahu kita, tapi Waraka itu bukan Kristen. Dia yang menikahkan, tapi bukan Kristen. Ya, ada yang mengatakan dia yang menikahkan, ada juga yang mengatakan bukan dia menikahkan. Tetapi kitab sejarah jelas sekali mencatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW diwakili oleh pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muthalib untuk meminang Khadijah. Jadi yang menikahkan dia bukan daripada Waraka. Yang menikahkan beliau itu adalah pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu yang perlu saudara pahami.
Sementara Utari itu dengarkan, Islam. dengarkan. Islam. Sedangkan yang berkhutbah dalam pernikahan itu adalah Abu Thalib, paman beliau juga. Mahar yang diberikan itu, dengarkan saya, ini agama saya yang Anda tanyakan. Mahar yang diberikan pada saat itu bukan Bible, dengarkan, bukan babi, tapi 20 ekor onta. Ini sejarah, Bu. Pertanyaannya, anak SD mengerti pertanyaan saya. Pakai agama apa Siti Khadijah dihalalkan? Kata dihalalkan. Beliau melakukan prosesi Hanif, tidak Kristen, tidak ada kemungkaran yang mereka lakukan pada saat pernikahan. Saya sudah menjelaskan samamu. Saya sudah menjelaskan. Kamu menginginkan Khadijah dan Rasulullah itu menikah ala Kristen kan? Iya kan? Nggak pernah terpikir Makanya saya katakan beliau menikah. Dengarkan. Tanya dari kau yang Ajarannya kan sudah jelas, saya katakan Hanif. Mereka bukan penyembah manusia, mereka bukan penyembah berhala, mereka Hanif. Mereka hidup di zaman Patra. Jawab kan, bukan Islam kan? Selesai. Hanif itu apa? Pakai agama Islam, ku tanya kau sekarang. Hanif itu apa? Islam itu nanti syariat Islamnya itu nanti disempurnakan setelah turun surah An-Nisa, Al-Maidah. Gimana sih orang ini? Benar salah saja. Siti Khadijah dihalalkan pakai agama Islam nggak? Hanif, sudah dijawab Hanif. Siti Khadijah secara Hanif. pakai agama Islam. Hanif bukan agama bengkok, menyembah manusia bukan. Agama Islam tidak. Dia itu tidak aja, susah kali kau jawab. Lah kan sudah kubilang, Hanif itu adalah agama tauhid. Anak SD itu kalau ada pertanyaan benar salah nih. Nggak bisa dijawab pakai Hanif. Iya. Bang Zuma, dia telinganya terlalu kebanyakan air. Waktu di baptisnya kebanyakan air masuk. Bang Zuma, jadi dia nggak tahu. 1+1 sama dengan 2. Benar salah? Benar. Begini host, kondusifkan dulu host. Pada waktu ada yang berbicara, di-mute-kan. Biar enak dengarnya. Memalukan. Jangan berdebat training di sini. Ini. Gimana? Memalukan nggak kau tuh? Apa yang memalukan? Kenapa? Sorry. Kenapa? Pakai agama Islam. Benar salah? Saya katakan agama Hanif, Al-Quran menjelaskan itu. Dia aja benar salah tahu jawab benar atau salah. Mana bisa sih orang ini? Bahasanya 30 nggak ada itu. Benar salah. Mengerti nggak pertanyaan aku? Apa? Kamu tanya apa? Dihalalkan oleh Muhammad pakai agama Islam. Benar salah? Benar. Masih mau? Islamnya? Kurang? Masih kurang? Islamnya? Iya, Hanif itu agama Islam. Hanif itu Islam, udah dijawab. Makanya kalau mengklaim itu memalukan. Agama Hanif agama Islam. Jadi kalau intinya dia nggak terima Bang Zuma. Intinya dia nggak terima itu aja. Intinya dia nggak terima. Aroda Hanifan Musliman. Kenapa sakit hati kali Anda ini? Malu kau kan? So hebat. Bicara agama orang lain tentang dinikahkan dengan agama Kristen di suatu gereja pakai pendeta. Ini pendetanya bernama Hercules. Udah dijelaskan beliau dinikahkan oleh pamannya Hamzah Abu Thalib yang berkhutbah kemudian gak malu. Tidak halal. Hanif itu agama tauhid. Loh, sekarang aku tanya kau, emangnya Siti Khadijah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Hanif itu agama tauhid. Khadijah tidak menyembah kemudian selain daripada Allah. Kajiannya kan, seorang itu menjadi Islam jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan? Oh tidak, belum tentu. Tidak. Dia orang yang di dengarkan saya. Ya Allah. Luar biasa. Agama baru dia. Jadi Islam kawan-kawan tidak perlu jadi mengucap 2 kalimat syahadat. Bang Zuma, Orang gila. Dijelasin lagi. Orang gila. Saya ada pengajaran baru. Orang gila. Saya katakan kamu gila. Maaf ya bos. Diskusinya baik-baik ya. Ya, diskusinya baik-baik ya. Nih tadi gini. Jadi kalau sebentar kak, supaya tadi dia ngerocek kalian diam aja. Aku sedikit aja kalian membela dia.
Kenapa? Sedikit story, telinga kau tuh udah kepenuhan air waktu kamu dibaptis selam, kepenuhan air. Keluarkan dulu ya, disedot dulu ya, disedot dulu gitu. Gitu ya. Gitu ya, disedot dulu. Jadi begini, sekarang saya mau nanya sama kamu. Ketika ada pernikahan di gereja, kenapa harus pergi ke Dukcapil lagi untuk membuat apanya? Aktenya. Ayo saya tanya, kenapa mesti ke Dukcapil? Sementara kalau kita Muslim menikah di KUA itu sudah tercatat di negara loh. Kenapa kalian tidak tercatat di negara? Jelaskan dulu. Satu pertanyaan. Kenapa? Iya. Iya, dia nggak bisa jawab ke Kak Reva. Pakai agama apa? Aku berasal lagi. Ini hanya bisa keluar kosong orang ini. Menjadi Islam itu tidak perlu mengucapkan kalimat syahadat. Menurut Ustadz Zuma, jelas itu rekam baik-baik saudara. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar. Islam itu Hanif itu Islam. Diam dulu. Hanif itu agama tauhid. Tanya dasarnya Yesus itu Hanif, Musa itu Hanif. Oke, keturunan Abraham itu Hanifan Musliman. Di mana Zuma? Wa ma'ana minal musyrikin. Itu jelas itu. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sudah jelas itu. Udah. Sekarang giliran saya bertanya. Boleh enggak? Biarin Mbak Reva, biarin aja Mbak Reva. Loh, udah selesai kan? Udah selesai. Hanif itu Islam. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Boleh nggak? Jadi Islam itu kalau dia Hanif itu Islam. Udah itu urusan kami. Makanya kau nggak bisa bangun narasi, malu kan? Hanifan, kami di dalam sholat kami selalu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Hanif itu muslim, kumpulan orang-orang muslim. Udah. Sekarang giliran saya bertanya, bisa enggak? Karena kalau menikah tanpa dihalalkan. Giliran saya bertanya, bisa tidak? Biar tanya jawab biar enak. Yang sudah Giliran saya bertanya, jangan panik. Pertanyaan saya sederhana. Sesuatu yang melekat pada pengenalan. Giliran saya bertanya, boleh enggak? Pada saat mabuk. Giliran saya bertanya, bisa tidak? Dia mengatakan seorang menikah dalam hostnya berat ya kalau jadi host. Giliran saya bertanya, bisa enggak? Kamu tidak bisa tidur Mbak Reva, hostnya tidur. Makanya saya sudah menjawab, Islam itu Hanif. Nah, nggak sanggup. Makanya Hanifan itu Islam. Pelakunya adalah Muslim. Makanya dikatakan Hanifan Musliman. Boleh nggak saya balik bertanya? Harus dihalalkan. Ya, boleh nggak saya balik bertanya? Kalau menjadi haram kayak babi dia. Babi itu haram. Iya. Boleh tidak saya balik bertanya? Menjadi haram seperti babi dalam pikiran semua. Boleh tidak saya balik bertanya? Karena haram itu babi, melekat boleh pada babi. Tidak saya balik bertanya? Harus dihalalkan. Jangan diharam. Ini harus tanya jawab. Boleh tidak saya balik bertanya, Bu? Gini. Coba diam dulu. Sekarang kau minta bertanya, nggak sanggup karena pas satu pertanyaan saja. Bagaimana nabimu yang kamu muliakan itu? Story. Sekarang kamu ditanya dulu, story. Kalau menjadi haram. Biar enak ditanya dulu. Itu haram. Kalau haram itu kayaknya sekarang tahu dari teman-teman Muslim adalah babi. Babi itu haram. Jangan seperti itu loh. Jangan. Udah. Silakan dengan pemahaman Anda silakan. Sekarang saya boleh nanya gak? Kalau nggak bisa diskusi dari tadi, satu aja nggak bisa kok. Ya udah, aku udah jawab. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, saya tidak ada paksa untuk Anda terima jawaban saya. Apa kau jawab tadi? Silakan. Hanifan. Ya. Bukan Islam.
Hanifan itu Muslim. Orang-orang yang melakukan ajaran Hanifan itu Muslim. Lagi jadi Muslim. Oke, saya tanya Kang Zuma. Oh, semua nabimu Muslim nggak, Mas Zuma? Ya, betul. Selain nabi kamu, nabi-nabi itu ada nggak yang Muslim? Semuanya Muslim. Selain nabi-nabi yang kamu sebutkan itu, yang 25 itu, ada nggak yang Muslim? Semuanya Muslim, orang yang mengikuti ajaran para nabi Muslim. Yahudi yang taat kepada Musa, Muslim. Nasrani yang taat kepada Isa, Muslim. Umat Islam yang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu Muslim. Udah selesai. Giliran saya. Semua nabi kamu Muslim nggak? Giliran saya bertanya. Jawab dulu lah. Semua sudah ku jawab, Muslim. Selain nabi-nabi itu ada yang Muslim nggak? Selain nabi-nabi ada yang Muslim yang mengikuti ajaran para nabi. Siapa itu? Namanya satu aja. Termasuk Khadijah, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Muslim. Muslim lah. Waktu menikah Muslim. Muslim dong, kan mereka Hanif. Mereka kan Hanif. Mereka tidak menyembah Yesus. Atau Anda ingin mengatakan Khadijah menyembah Yesus? Ayatnya mana? Meong. Hah? Anda ingin mengatakan bahwa mereka menyembah Yesus? Ayatnya mana? Kan saya sudah bacakan ayatnya tadi. Kamu tahu sekelas Buya Sakur itu menafsirkan seakan-akan bagaimana mereka itu tidak menganut poligami. Kamu ngerti agama mana yang menganut poligami? Apakah Muhammad punya istri waktu masih menikah dengan Siti Khadijah? Belum, karena beliau dengarkan, karena beliau belum mendapatkan mandat untuk kemudian mengajarkan Islam itu secara menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Siapa? Buya Sakur. Buya itu, bro. Lu gelar urusannya dengan saya. Mau Buya Kingkong, mau Buya Sayur, enggak ada urusannya dengan saya. Lu gelar lu apa? Dia mau Buya Sayur, mau Buya Kangkung Singkong, apa urusannya dengan saya? Story. Nah, sekarang giliran saya dong. Giliran saya dong. Giliran saya boleh enggak nih? Tuh, kamu ditanya, maunya nyocor. Giliran saya boleh enggak nanya? Satu pertanyaan aja. Boleh enggak? Memalukan, enggak bisa apa-apa ini. Ya, boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang kita buktikan Anda boleh. Sekarang bisa enggak saya tanya? Cuma saya ingatkan kamu. Saya boleh nggak bertanya? Enak Juma. Kamu Buya Sakur yang punya umat Juma. Saya tidak peduli mau Buya Sakur, saya tidak kenal. Oke. Landasan saya Al-Quran. Landasan saya Al-Quran. Tilka ummatun walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Saya nggak peduli dengan siapapun itu, mau dia Buya Sayur, mau dia Buya, saya nggak peduli. Rujukan saya Al-Quran, paham Anda? Oke. Giliran saya boleh bertanya nggak, Bos? Boleh nggak saya bertanya, Bos? Tanya dia, tanya aja. Pertanyaan saya, pertanyaan yang seimbang dengan pertanyaan Anda tadi. Oke. Menurut Nora, kamu sudah dengar? Diam. Sebentar. Diam. Giliran Nora, saya. kamu sudah mendengar kata sekarang coba kamu terangkan. Saya ingin tahu Giliran saya bertanya. Lanjut aja Bang Zuma. Giliran saya, dengarkan. Ini berdata loh, enggak seperti kamu cuman hayalan. Dengarkan. Yesaya 52 nomor 1, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, kota suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu wahai Yerusalem. Di dalam Yehezkiel 4:49, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat nonotnya boleh masuk ke tempat ibadahku. Ya, setiap orang asing. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus masuk ke dalam bait suci jemaatnya ada yang tidak bersunat? Jawab. Ya, makanya saya bilang, perjanjian Abraham itu ada yang harus kamu perhatikan, perjanjian sunat dan perjanjian tanah yang akan dituju.
Tanah yang dituju ada Kanaan, bukan Pertanyaan Arab. saya, apakah jemaat Yesus ada yang tidak bersunat? Kamu keterangan. Saya nggak butuh. Pertanyaan saya ke Yesus, apakah jemaatnya Yesus ada yang tidak bersunat? Jawab. Kau mau cari kemana Zuma? Abraham dikatakan pergilah dari tanah Saya itu. tanya, apakah jemaat yang ada di rumah ibadah bersama dengan Yesus ada di antaranya yang tidak bersunat? Jawab. Terangkan dong siapa yang bawa sunat itu. Kan Abraham. Saya tidak perlu, saya lebih paham dari Anda. Yang saya tanya, jemaatnya Yesus, apakah, dengarkan, jemaatnya Yesus, apakah ada di antaranya yang masuk ke sinagoge yang tidak bersunat? Jawab. Kamu lebih paham ya. Kamu lebih paham. Saya tanya, Nabi Lut kamu itu disunat nggak? Saya tanya tentang Yesus. Saya tanya tentang Yesus. Apakah jemaatnya ada yang Kristen? Lu kan pintar tidak bersunat. Nabi Lut itu bersunat nggak? Lu kan pintar katanya lebih tahu. Nabi Lut kamu itu bersunat nggak? Saya bertanya, apakah Yesus punya jemaat yang kulupnya, nonotnya tidak dipotong? Jawab. Nah, udah mulai jorok dia. Saya tanya, baginda kamu sunat nggak? Saya punya giliran ini bertanya. Giliran saya bertanya, jangan pingsan duluan, jangan kubur diri Anda sebelum Anda meninggal. Dengarkan pertanyaan Bang Suma. Apakah Yesus ketika dia menjadi guru, menjadi tuan bagi Bani Israel, Yesus memiliki jemaat orang-orang yang tidak bersunat nonot? Jawab. Oke, saya jawab ya. Yesus itu tidak punya jemaat seperti yang kau tuduhkan. Berarti tidak ada pengikutnya yang tidak bersunat waktu itu. Bisa diskusi nggak? Kamu bicara. Loh, sama seperti Anda tadi. Berarti tidak ada orang Kristen di hadapan Yesus kala itu. Dengarkan. Berarti pada saat itu pengikutnya tidak ada yang Kristen. Kapan baginda kamu sunat? Aku kasih kau waktu 10 tahun ya. Aku diam nih. Dengarkan. Berarti apakah betul bahwa jemaatnya Yesus adalah orang-orang Yahudi bukan Kristen? Jawab. Zuma, kalau kau mentanya aku jawab. Saya mau bicara Abraham. Ya udah, coba kamu akui enggak bahwa orang-orang Kristen tidak ada satupun yang duduk di tempat ibadah tempat Yesus mengajar? Kamu akui enggak? Oke, biar Om Story dulu ya. Ya, Om Story jawab, Om Story. Iya, gitu dong. Jadi Abraham itu pertama kali dikatakan, keluarlah kau dari negeri Uskadem itu, dari negeri nenek moyangmu itu. Kemana? Ke tanah kan yang kutuju. Iman itu yang pertama ditunjukkan Allah kepada Abraham, kepada Allah. Ia keluar dari tempat dia ibadah. Kemana? Ke tempat yang dituju oleh perjanjian Allah. Di mana itu? Ke tanah Kanaan, bukan Arab. Ini harus dimengerti. Tidak ada kata Arab di situ. Makanya pengklaiman itu Ibrahim segala macam silakan. Tetapi iman kami mengatakan tidak mengenal Allah yang lain. Disitulah dikenal kata perjanjian sunat. Sunat. Kenapa kata sunat dikenal oleh Abraham? Yang saya tanya apa? Bentar, kamu keberatan terus kalau terangkan. Yang saya tanya apa? Kamu terangkan deh. Itu baginda Nabi kapan disunat? Silakan saya diam nih. Kan? Yang saya tanya, Bung, yang Anda bahas, jangan kemana-mana perginya. Ayo, anak buah, ayo. Cup. Halo. Dengar gak? Ya. Wah, aku udah di atas tapi nggak ada ya. Mungkin gara-gara nggak disunat, Bang. Lukas 66, Lukas 4, 16, Yesus itu dengarkan. Yesus pada hari Sabat ajar orang-orang yang ada di sana dan dia menggunakan Alkitab di sini Alkitabnya Nabi Musa dan Yesaya. Saya tanya, apakah di rumah ibadah tempat Yesus mengajar ada orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya? Jawab. Nah, kau itulah aku bilang, kau selalu mengambil satu kesempatan menggabungkan. Jawab pertanyaan, jangan merepet. Kau tarik dulu itu. Jangan merepet. Jangan merepet. Sebentar. Kenapa kamu balik bertanya?
Pertanyaan saya, di dalam kitab Lukas, baik itu bab 6 maupun bab keempat, diceritakan Yesus pergi ke Nazaret, tempat di mana di situ ada rumah ibadah. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus masuk ke rumah ibadah, di jemaatnya itu diantaranya ada orang yang tidak bersunat, boleh masuk ke dalam? Jawab. Mengalahkan pendusta biar kau tahu. Kerjaku ini mengalahkan pendusta. Kau bilang Islam mengenal kata Yesaya. Di mana? Satu ayat aja. Jawab dulu. Jawab dulu. Tarik dulu itu, baru kita diskusi. Jawab dulu. Saya mengatakan Yesus masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya, membaca kitab Taurat. Nah, pertanyaan saya, apakah jemaatnya Yesus itu ada di antaranya orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Penipu kau tuh Zuma. Islam tidak mengenal. Dengan satu pertanyaan tadi. Sebentar kak. Ini penipu kak. Dia katakan Islam mengenal Yesaya di mana? Tidak ada. Saya katakan itu nggak ada. Saya katakan Yesus masuk ke sinagoge, mengajarkan Taurat dan kitab Yesaya. Itu yang kukatakan. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus masuk ke sinagoge, gedung yang adalah merupakan rumah ibadahnya orang Yahudi, apakah orang yang tidak bersunat boleh menjadi jemaat Yesus? Jawab. Saya bilang tadi, Yesus itu belum punya jemaat di situ. Jelas apa saya? Di dalam kitab pada hari Sabat, Yesus, dengarkan, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah sinagoge, lalu mengajar. Yesus mengajar. Yesus mengajar. Apa yang diajari oleh Yesus? Tadi kau aku ngomong, kau suruh aku diam. Dia ngomong nggak? Anda mengatakan Yesus tidak punya jemaat. Yang pembohong siapa? Yang pembohong siapa? Om Juma, bentar. Ini kita selesaikan dulu jawaban dari Om Story, baru kita sanggah lagi. Kalau dia enggak ini kan baik. Kalau dia beda jawabannya baru disanggah ya, biar enak kita ya. Baik. Pertanyaan saya, Lukas 6 nomor 6, dengarkan. Pada satu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah sinagoge, gedung tempat ibadahnya orang Yahudi. Beliau mengajar. Pertanyaan saya, adakah orang yang tidak bersunat menjadi jemaat Yesus di sinagoge? Jawab. Oke. Kita harus belajar dulu ya sejarah sunat ini dari mana. Kok belajar ke sejarah? Bentar. Apa hubungannya sejarah? Kau jawablah. Kenapa lari ke sejarah? Pak, ini pertanyaannya sebenarnya gampang. Ada atau tidak? Dia jawab langsung ke sejarah. Sebenarnya nggak nyambung. Gitu loh. Ada tidak itu aja jawab. Story A D A T I D A K. Mengerti Anda? Timbul. Itu. Aduh, susah kali. Kalau udah kepepet ya kayak begini dia. Reva, kenapa kau nggak bela aku Reva? Halo sayang Reva. Saya dipotong-potong, kau nggak bela aku Reva. Kamu jadi murid saya aja Story. Mau ndak gratis tanpa perpuluhan? Belajar Bible sama aku yuk. Cuma kasihan aku loh Bunga. Kalau kau nggak bisa mencerahkan umat, kau memalukan semua. Dari tadi kau nggak ada memberikan pencerahan pada umat. Apa jawabanmu ketika saya tanya Lukas 6 nomor 6? Orang yang dinamakan pendakwa itu sejarah yang dibahas. Sejarah. Tentang akidah. Itu kau harus mengerti. Sejarah yang harus kau pertahankan. Sejarah yang dibahasnya. Saya tanya Lukas 6 nomor 6. Apakah ada jemaah Yesus yang tidak bersunat di situ dalam kurung Kristen? Adakah? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau cadong tidak tuh jangan kan ini Bang As. Jangan sampai saya nyanyi lagu Thailand lah di sini ya. Tapi tidak ini nah. Ya, saya masih menunggu jawaban dari saudara Story. Juma ya. Lukas 6 nomor 6. Apakah ada di jemaat di rumah ibadah sinagoge Yahudi di mana tempat Yesus mengajar, di situ ada jemaahnya orang yang tidak bersunat? Jawab. Juma, kuasai mulutmu dulu kayak emak kau itu, Kuasai dulu mulutmu, kasih kesempatan orang menjawab. Ampun, rupanya. Host, kok dinaikkan yang kayak gini, host? Ini mau diskusi apa? Mau hanya untuk kita bercerita menghujat? Host, kalau nggak kayak gini, itu kau sama dulunya rupanya begini cara diskusinya jadi ya. Juma ini saya jawab Juma ya, agar kau belajar kalian. Kali ini orang-orang dulu sama seperti Juma. Gini, saya kasih tahu. 1 Korintus 4 ayat 10. Oten bodoh karena Kristus.
1 Korintus 4 ayat 10. Kau Muhammad, Baca aja hai dulu orang itu. yang diberi Quran, Udah diturunkan menghujat Quran, aja kau. sesungguhnya kamu adalah orang gila. Itu kata Quran. Mana jawabannya? Bang, Mana jawabannya? Lukas 6 nomor 6 mana jawabannya? Gitu loh. Jadi di dalam sinagoge, kamu tahu nggak di dalam sinagoge itu ada nggak orang di luar Yahudi? Ini harus kau pelajari agar kau tidak bertanya dungu. Jawabannya apa? Jawabannya ada tidak jemaat Yesus itu yang tidak bersunat. Udah selesai. Tepuk tangan dulu. Ternyata jemaahnya Yesus tidak ada yang Kristen. Alhamdulillah. Orang ini dungu. Kau kuasai dulu mulutmu, kau kuasai dulu. Udah. Saya cuma mau tahu itu. Pada hari Sabat, pada saat Yesus mengajar, ternyata Anda sudah akui Yesus tidak pernah mengajar Kristen. Yesus tidak pernah mengajar orang yang tidak bersunat. Oke ya? Ternyata bagi orang Yahudi itu Kristen bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Udah ya? Silakan ngoceh, silakan. Itu dianggap jangan sampai saya nyanyi Thailand. Tidak bersunat, paham nggak? Bahaya itu. Orang dungu bertanya aja nggak paham. Begini Bang Zuma ya. Jadi sebenarnya Yesus mengajarkan untuk bersunat ya. Jadi orang yang bersunat aja yang boleh masuk ya. Iya, gitu iya, ya. Nggak boleh. Oh, berarti yang nggak bersunat nggak boleh masuk. Berarti dianggap najis loh. Ini dungu. Bayangkan aja di Yesaya 52 nomor 1. Jangankan masuk ke tempat suci rumah ibadah, masuk ke Yerusalem aja nggak boleh, haram. Jadi begini, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam Yerusalem. Haram hukumnya. Kau itu kayak emak-emak dungu, makanya nggak belajar. Kalau di Yehezkiel 4:49 jelas dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, orang yang tidak dipotong nonotnya tidak boleh masuk ke rumah suciku, ke rumah baitku, ke rumah ibadahku. Tidak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9. Bahkan di Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Gimana itu? Ukti Nora. Biar kamu ngerti. Itu penghalal. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat alias orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Gimana itu? Biarkan si dungu cuma ngoceh terus ya. Waduh, kasihan ini teman-teman kita. Orang untuk ngomong. Siti Khadijah itu disunat nggak semua? Siti Khadijah itu disunat. Mana ini teman-teman ini? Siti Khadijah disunat. Di dalam kitab Wahyu 21-27, orang yang tidak bersunat alias najis atau orang yang melakukan kekejian dari tidak boleh masuk ke dalam kerajaan langit atau surga. Oh, jangan ada dalil Muhammad sunat dalam Quranmu cuma. Iya, gimana sih? Siti Khadijah kayak emak-emak. Tunjukkan dalam Quran Muhammad sunat, kalau enggak Wahyu 21-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis ini adalah orang yang berkulub. Di mana dikatakan najis itu adalah orang yang berkulub? Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Dan memang Paulus mengajarkan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bahwa wanita-wanita Islam itu gimana ini? Satu ayat aja. Gimana ayat yang wanita Islam itu harus disunat? Satu ayat aja. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Aduh, Pak. Jadi itu Muhammad hidup secara kafir gitu loh. Karena Muhammad tidak sunat, ngaku-ngaku dikata orang Muhammad sunat dalam perut. Siapa sunatnya? Boleh nggak saya nyanyikan sebuah lagu Thailand di sini? Boleh nggak? Umur 8 hari cuma, ya. Umur 8 hari. Bukan dalam perut, asal klaim dalam perut seperti Muhammad. Maka kata Juma Muhammad itu kafir. Muhammad masuk neraka kata Juma. Kalau musik banyak di Juma. Mau dengar musik saya? Banyak di musik saya nih. Mau dengar? Oh, ada. Ini kalau mau musik, bagus cuma mau dengar musik boleh, sampai kau turun boleh. Gimana? Kamu nggak bisa lagi membantah. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sinagoge. Oke. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Wahyu 21 nomor 20
orang yang najis tidak boleh masuk ke surga. Yang pertama nggak boleh masuk ke sinagoge, kedua tidak boleh masuk ke Yerusalem, ketiga nggak boleh masuk ke surga. Jadi kalian mau kemana? Iya, nggak boleh Muhammad masuk surga. Kalian mau kemana? Tidak sunat. Kalian mau kemana? Gitu. Jadi mereka ini nggak bersunat ini karena apa, Bang Zuma? Karena mereka ini pengikut Paulus, karena dikatakan Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan nonotmu. Jadi mereka ini pengikutnya siapa? Pengikutnya Paulus gitu. Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Itulah dia bahayanya. Makanya teman-teman Kristen ini tidak sunat, karena mereka ini adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya saya tadi tanya, apakah jemaat Yesus di sinagoge ada yang tidak bersunat? Ternyata nggak ada, semuanya bersunat. Jadi mereka nggak punya tempat, mau di Yerusalem nggak boleh, di sinagoge nggak boleh, di surga pun nggak boleh. Wahyu 21:27. Jadi kemana perginya? Kan cuma ada 2 tempat, surga neraka. Kalau mereka nggak diterima di surga, berarti mereka terkumpul di neraka. Dan memang ya 21, 22, 23 orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat, itu diusir ke neraka, dianggap sebagai pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilempar ke neraka. Nah, ini dia. Dan memang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, Paulus, pengikut-pengikut Paulus itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu tertulis di Matius 23 nomor 15. Pengikut Paulus adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Oke teman-teman, saya kira cukup. Saya pamit undur diri. Terima kasih Ukhti Nora, saudara-saudara muslim saya. Ya, dikurang-kurangi masuk ke komal-komal oten karena mereka tidak memberikan ilmu sama sekali. Mereka hanya ingin menghujat. Kalau kita mau tenang itu di komal Islam. Ya, di komal Islam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya teleponnya sedikit. Heboh kali, musisi apa ini?